Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udita Melistiana dengan NIM 2501030012, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kerangka proposal penelitian dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Camat, Kelengkapan Sarana dan Komunikasi Organisasi terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Baik, kita langsung masuk ke latar belakang. Pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada tingkat kecamatan. Pelayanan publik ini mencangkup pengurusan administrasi kependudukan, perizinan sederhana, surat menyurat, hingga koordinasi pelayanan lintas sektor. Oleh karena itu, efektivitas pelayanan publik menjadi indikator penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kepemimpinan camat terhadap efektivitas pelayanan publik? Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh kelengkapan sarana terhadap efektivitas pelayanan publik? Yang ketiga, bagaimana pengaruh komunikasi organisasi terhadap efektivitas pelayanan publik? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh kepemimpinan camat terhadap efektivitas pelayanan publik. Yang kedua, menganalisis pengaruh kelengkapan sarana terhadap efektivitas pelayanan publik. Yang ketiga, menganalisis pengaruh komunikasi organisasi terhadap aktivitas pelayanan publik. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu menambah referensi akademik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pelayanan publik. Lalu yang kedua ada manfaat praktis, yaitu memberikan masukan bagi Kecamatan Pinang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Baik, selanjutnya yaitu ada tinjauan pusaka. Yang pertama ini ada kepemimpinan camat. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas. Kepemimpinan adalah peranan dan kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan. Dalam konteks kecamatan, camat berperan sebagai mengkoordinasikan pegawai agar layanan publik ini berjalan optimal secara pengendali proses administrasi pemerintah. Selanjutnya yaitu kelengkapan sarana. Sarana merupakan elemen penting dalam menunjang mutu layanan publik. Sarana yang baik mencerminkan kesiapan lembaga dalam memberikan pelayanan yang andal, cepat, dan profesional. Sarana yang lengkap akan mempercepat proses kerja, melancarkan aktivitas pegawai, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Selanjutnya yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi merupakan interaksi antara individu atau kelompok. Tanpa kita sadari, komunikasi ini menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Horace Laswell menyatakan bahwa untuk menjelaskan tindakan komunikasi dengan tepat perlu menjawab pertanyaan siapa yang berbicara, apa yang disampaikan melalui media apa, kepada siapa, dan apa dampaknya. Komunikasi didefinisikan sebagai proses di mana informasi dibagi antara dua orang atau lebih. Komunikasi organisasi sangat berhubungan erat dengan efektivitas kinerja karyawan. Jika komunikasi organisasi berjalan dengan baik dan benar, maka terjadi efektivitas kerja karyawan. Suatu komunikasi dibutuhkan juga dalam organisasi, di mana dengan adanya komunikasi organisasi yang efektif dapat menciptakan suatu efektivitas kerja dalam lingkungan suatu organisasi. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama ini ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan kuantitatif dengan pendekatan explanatory.
Pendekatan explanatory digunakan karena penelitian tidak hanya berusaha menggambarkan fenomena, tetapi juga menjelaskan hubungan kausal antara variabel bebas seperti kepemimpinan camat, kelengkapan sarana, dan komunikasi organisasi, dengan variabel terikat seperti efektivitas pelayanan publik. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama pasti ada observasi dulu, mengamati langsung perilaku, peristiwa dari kondisi di lokasi penelitian secara ilmiah, fokus memahami pola, norma, dan makna perilaku subjek secara langsung. Lalu ada wawancara mendalam juga, tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber untuk menggali pandangan, pengamatan, dan persepsi secara detail. Ada dokumentasi juga, yaitu mengumpulkan data dari sumber tertulis atau visual yang sudah ada seperti arsip, buku, foto, catatan, atau laporan. Selanjutnya ada sumber data. Di sini ada dua sumber data. Yang pertama ada data primer, yaitu pegawai Kecamatan Pinang, lalu ada masyarakat penggunaan layanan juga. Yang kedua ini ada data sekunder. Yang pertama ada data BPS Kota Tangerang, lalu ada profil Kecamatan Pinang juga. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, kepemimpinan, sarana, dan komunikasi ini tuh saling berkaitan. Ketiganya berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik. Apabila ketiga faktor tersebut dikelola dengan baik, maka pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, tepat, transparan, dan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton dan mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.